perkembangannya sangat cepat sekali ya, tidak terasa. Itu hanya mengejar se-Indonesia itu 1 juta satuan sambungan. Tapi dengan alat ini, itu membawa rezeki juga. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat, teman-teman pemerhati podcast 77. Kali ini kita akan berbicara mengenai sejarah dan evolusi dari dunia pertelekomunikasian. Dan malam ini telah hadir Kartel Perkasi, Bapak Ayub. Selamat datang, Pak. Terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya. Sibuk urus kuda apa, Pak ya? Ya. Oke. Ini banyak nih yang teman-teman nitip juga ya, pengen cerita. Asik juga ya cerita sejarah pertelekomunikasian. Mungkin seumur-umur kita ngalamin ya dari masa analog ke digital. Nah, kira-kira Pak Ip bisa cerita nggak awal dari kesan ketika zaman analog ya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas undangannya nih, Om Pri nih. Kalau bicara pertelekomunikasian di kita memang perkembangannya sangat cepat sekali ya, tidak terasa. Dan ya begitulah teknologi yang saya alami ini ya, kita bicara pengalaman saja. Dan mungkin saya adalah pelaku di telekomunikasi, ya, terutama saya di bidang sentral telepon ya, sentral telepon. Perkembangannya dari ketika saya masuk telekomunikasi itu setelah adanya digital ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi era analog ngalamin ya. Analog usia berapa? Ya, tentu. Karena ketika kita membawa produk digital, artinya kita juga menyambungkan juga dengan yang masih analog. Nah, di situ ada seninya digital bisa terintegrasi dengan analog. Nah, itu. Apa aja tuh yang paling berkesan ketika integrasi itu? Ketika integrasi analog dan digital, tentunya dari koneksinya aja udah beda. Di analog itu, sistem analog kan masih pakai sistem dililit gitu, lilit kabel itu, lilit kabel. Kalau digital kan udah sistem plug. Nah, itu di situ tuh seninya saling belajar gitu. Jadi belajar yang senior kita, karena waktu itu saya masih umur 20-an ya, kurang lebih. Dan senior kita udah umur 40-an, ada yang 50. Dan waktu itu saya ngelihat, tua banget ya, senior kita. Tapi ternyata sekarang ya sayanya dibilang tua nih sama yang generasi mudanya. Ya, sama generasi yang. Jadi merasakan ya perasaan gitu. Karena sekarang generasinya udah internet ya. Internet sama. Saya juga dibilang tua juga, jadul sama yang generasi internet. Analisa para ahli jaringan itu kan terancam posisinya ya. Yang ahli kabel, itu. Gimana tuh? Ada masa transisi seperti itu? Ya, betul sekali itu. Memang waktu itu, bukan ketakutan atau kekhawatiran. Tapi ya begitulah manusia gitu ya. Jadi saling bukan saling mengalahkan, tapi saling mengganti ya. Jadi silih berganti ya. Jadi generasi analog datang digital, itu yang analog tuh merasa, waduh, gimana nih masa depan? Kalau dan yang wartel itu generasi udah digital. Wartel itu
waktu analog pun sudah ada. Udah ada ya? Sudah ada. Jadi analog itu sebetulnya analog digital ataupun IP sekarang ya atau internet itu kan sistem mesin aja gitu, mesin telekomunikasi. Tapi kalau buat pelanggan nggak mau tahu mau digital, mau analog, mau IP sekarang ya atau internet, yang penting bisa menyambungkan. Nah itu, jadi buat orang awam ya nggak mau tahu atau ya tidak inilah, tidak perlu tahu banyak juga. Oh ini pakai apa gitu ya. Dan yang tahu, yang tahu banyak itu adalah operator, teknisi, atau vendor-vendor telekomunikasi. Nah itu seperti itu. Jadi buat pelanggan, buat masyarakat itu yang penting ini fiturnya apa nih kan gitu ya. Fitur apa nih yang ditawarkan sama operator tertentu misalkan. Oh ini bisa, kalau dulu SMS itu udah hebat. Udah ada SMS, termasuk dari operator telepon kabel pun, telepon rumah juga tidak mau kalah bersaing dengan waktu itu kan ada GSM ya. GSM itu udah bisa SMS ya. Nah itu operator yang telepon kabel atau PSTN itu juga ini juga. Jika ada, kalau tahapannya ketika wartel ya, orang tersolusikan bisa nelpon duluan selain telepon rumah yang susah dulu ya. Iya betul. Kemudian ada ya pager. Pager betul. Punya cerita nggak yang kesan ya gitu? Wah pager itu tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Atau tahun bukan tahun 2000-an mah itu SMS. SMS fix line itu ya, telepon rumah. Pager itu di 95 sekitar gituan ya. Ya awal-awal kan pager itu kayaknya gaya gitu ya. Ya. Pakai pesan dulu. Saya nonton. Nanti calling saya ya. Lagi nonton. Gak semua orang punya ya. Gitu, lifestyle. Itu kan dari penampilannya juga ditaruhnya di pinggang di sabuk ya. Sabuk. Ketika bunyi kan gitu. Sibuk baca. Padahal itu rahasianya dipegang operator juga ya. Kalau misalnya janjian ketemu di mana gitu. Silakan. Betul. Jadi tetap larinya ke telepon umum kalau lagi di perjalanan. Jadi telepon koin, telepon kartu itu, nah itu. Jadi pada waktu itu fitur-fitur yang sekarang ada di handphone itu terpisah-pisah. Iya kan? Punya operator sendiri. Iya, pager ada operatornya. Terus buat voice ada operatornya gitu kan, dan lain-lain masih misah-misah. Jadi yang ngalamin masa itu ya, telepon umum lagi ngomong koin habis gitu ya, pager bergaya gitu, tetap aja susah nyari lagi. Tetap umumnya. Iya, apalagi sedang di perjalanan di kendaraan umum, ada penting banget ya turun dulu. Ya. Dari pernah juga ya ada keluhan para pegawai Telkom yang setingkat Kacatel ya gitu ya. Dia bilang, wah kita mah di daerah ngumpulin koin telepon kan ditunggu dia. Oh betul. Ngumpul bagaikan air ditampung di batok. Di pusat lu pakai cebok. Di pusat paya-paya ngumpulin koinnya gitu. Ya ini ya. Iya. Guyon mereka ya. Tapi benar juga kali ya. Oke, kita nostalgia lagi. Setelah pager kan ada seluruh generasi pertama ya. Iya betul. GSM itu dirintis itu dari tahun 80-an sebetulnya. Tapi karena berbagai kendala ya. Yaitu regulasi lah ya, itu regulasi kita nggak ikuti kalau itu, tapi
itu tahun 95-an lah baru itu kita baru dapat bisa menggunakan. Sudah ada pesawat teleponnya atau HP-nya, kalau dulu kan handphone gitu kan, handphone. Nah itu pun yang besar-besar ya, yang besar itu bentuknya, karena antenanya juga panjang, bentuknya besar. Fiturnya baru bisa suara, voice, dan ada sih caller ID udah ada. Jadi yang manggil itu muncul dan udah ada SMS. Nah itu udah hebat sekali. Ini kalau jelasin sistem GSM itu seperti apa bisa? GSM pada waktu itu ya, pada waktu itu sebetulnya sih sama aja seperti telepon sentral telepon rumah, cuman itu bedanya kalau sentral telepon itu ke rumah-rumah itu menggunakan kabel. Tapi kalau GSM itu dipancarkan melalui antena, ya kan, dipasang tower-tower, dibangun tower-tower, BTS, dan pesawat teleponnya pun ya beda. Jadi seperti ada pemancar dan penerima lah itu. Misalnya kita dulu ada teman saya itu habis seminar cerita, kan kalau ada sistem radio ya. Permasalahannya kalau daerahnya naik turun terganggu gitu. Kalau GSM itu bagaikan bunga teratai, dia bundar, ketemu lagi muter gitu. Mungkin nanti ada daerah yang tidak tercover di irisan itu kan gitu. Betul gitu. Ya seperti itu. Jadi ketika pindah antena, jadi si pesawatnya itu dia mencari pasangannya, dan nanti ditangkap sama antena yang terdekat, seperti itu. Jadi kalau orang mobile lewat sini ada blank spot, ada nyambung lagi. Lagi. Semakin banyak BTS maka semakin banyak dan semakin luas cover ya area. Coverage-nya itu jangkauannya semakin tidak terputus. Nah, itu cerita kan dulu mau punya telepon seluler teh gede gitu ya, harganya mahal, gede gitu ya, tapi lifestyle ya. Dan fungsinya itu tadi ya bisa mobile. Bisa cerita nostalgia awal-awal GSM gitu. Awal-awal GSM ya kalau buat waktu itu ya beli uang pribadi sih waduh masih berat. Tapi karena kita petugas atau kita operator lah ya, kita juga dikasih itu dari kantor, jadi dapat pentaris. Yaitu ketika harga pesawat GSM itu jutaan, karena itu dari kantor kita naik beca aja ber-GSM Ria. Nah itu. Sehingga dilihatin orang-orang tuh di jalan, wah ini gaya gitu ya. Gaya. Harusnya kan, bukan harusnya. Biasanya kan pakai mobil bagus baru ngeluarin GSM. Nah kita itu naik beca, jalan kaki, udah GSM-an. Padahal ya itu pentaris kantor. Kan ketika belum ada teknologi yang GSM gitu ya. Orang punya telepon kan per rumah paling ya. Sekarang tidak kebayang satu rumah punya nomor telepon ya. Nah itu kan ada masa juga nomor telepon tuh telepon perdana tuh begitu mahal ya. Dengan teknologi sekarang tuh nomor-nomor perdana udah buang gua ya. Itu kalau menurut saya itu karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Jadi pada waktu itu ketika saya masuk ke industri telekomunikasi, itu program atau target pemerintah itu zaman Pak Harto ya waktu itu, itu hanya mengejar se-Indonesia itu 1 juta satuan sambungan. Artinya Indonesia yang seluas ini waktu itu belum ada 1 juta.
Iya kan? Tahun 80-an tuh. Sehingga tahun 80 sampai 90 itu mengejar 1 juta SST itu pabrik kita itu nonstop produksi alat telekomunikasi 24 jam. Itu hanya mengejar 1 juta. Ya karena dengan teknologi waktu itu ya, sistem kabel. Karena masang 1 SST itu wah perjuangan. Kan harus narik kabel, menggali tanah, nanam kabel, dan lain-lain, itu luar biasa itu. Nah, sekarang dengan udah berkembang itu jaringan kabel itu masih difungsikan kan? Atau cuman malas bongkar ya? Ya kabel yang semerawut jangan gitu kan? Iya. Kan udah ganti kemana? Jaringan kabel tuh yang apa namanya, yang dulu tembaga berubah jadi tembaga, sekarang jadi optik ya. Optik ya gitu. Ya betul, pada waktu itu ya karena teknologinya masih teknologi tembaga ya, dan belum ada pilihan. Jadi satu rumah ya misalnya ya, satu rumah ya 1 kabel, dan itu waktu itu ada kabel telepon ke rumah itu, wah itu udah wah gitu kan. Iya. Wah bapak ini atau rumah ini udah ada teleponnya gitu kan. Kalau sekarang udah pakai HP ya, itu nggak kelihatan. Dan ini luar biasanya yang sekarang itu sistemnya kan sistem server ya. Jadi untuk mendapatkan nomor telepon ini gampang sekali gitu. Beda dengan dulu. Karena kalau dulu kan 1 nomor itu ada fisiknya. Nah, itu ada fisiknya. Kalau sekarang udah virtual. Iya. Nah, itu. Jadi dengan software itu tanpa fisik udah bisa mengenerate, ya kan? Bisa membuat ribuan atau jutaan bahkan. Jutaan nomor. Ya, balik lagi nostalgia. Ya. Dari seluler generasi pertama, terus ada BlackBerry ya gitu. Betul. Gimana cerita tentang BlackBerry sampai BlackBerry terus jatuh ya? Padahal BlackBerry udah menggeser seluler sebelumnya ya? Iya. Dan kalau nggak salah waktu itu voice sama SMS doang kan. Dan waktu itu kalau nggak salah BlackBerry itu dipopulerkannya sama presiden ini ya, Amerika tuh, Obama ya kalau nggak salah ya. Obama naik rating ini. Wah itu BlackBerry itu, iya. Adanya grup-grupan. Nah, grup-grupan apa semacam WhatsApp grup ya. Itu ya. Jadi bisa dibilang bahwa cikal bakalnya WhatsApp itu dari itu. BBM itu, BlackBerry Message. Maupun gambarnya resolusi. Ya, kita bisa foto langsung kirim ke Facebook atau ya. Itu kayaknya bangga banget ya. Waduh, udah luar biasa waktu itu yang punya BlackBerry ya. Nah, udah setelah ada canggihan Android, BlackBerry musnah jadinya ya. Iya. Itu karena apa? Nah itu kemajuan teknologi menurut saya ya. Si Android ini bisa menggabungkan semua fitur dari mulai BlackBerry, BBM ya kan. Dulu BlackBerry itu kan menghentikan Nokia apa gitu ya. Iya. Sony Ericsson yang handphone teks sama audio aja ya. Iya. Suara aja. Habis sama BlackBerry yang bisa menampilkan data video belum ya, masih picture. Waktu itu MMS ada. Ada ya? Iya, MMS. Ada SMS, kemudian ada MMS. BlackBerry timpah sama Android ya? Iya. Tapi waktu MMS itu biayanya juga tidak murah sih. Ada batasan? Bukan batasan. Kita ngirim MMS itu mahal.
Iya ya. Dulu. Waktu itu Lama lagi. awal-awal ya, awal-awal. SMS aja kan ada operator SMS aja membatasi kan, 160 karakter ya. SMS aja kan kita bayar itu per karakter kalau nggak salah. Per karakter. Udah keypadnya tuh 1 tombol 3 huruf. Ya, jadi lama ya. Jadi sampai sekarang ada tuh yang ngasih chatting di WA tuh YTH, OTW, ya itu istilah waktu zaman SMS ya. Betul, betul. Ya, Ya begitulah. sebanding dengan apa ya, tulisan-tulisan di iklan koran waktu itu ya. Nah, Disingkat-singkat karena iklan di koran itu lumayan juga tuh. ya karena ada batasan plafon jumlah Nah, dan itu. lebih mahal juga ya. Ya. Nah sekarang terus ke perkembangan dari itu ada smartphone ya. Kalau ada setelah Android kan ada smartphone. Jadi telepon tuh banyak kebisanya yang ini Iya, bisa ngolah data, video. kan judulnya juga smart. Artinya kan udah luar biasa tuh smartphone. Banyak sih muncul lagi. Seperti awal-awal kan ada dulu itu HP awalnya dari yang besar ya. Itu trennya mengecil. Semakin kecil, semakin wah ya kan. Iya. Tapi dengan kecilnya itu tidak bisa mengakomodir fitur-fitur yang lain. Iya, smartphone. Akhirnya yang ideal sekarang ukurannya Akhirnya ya seperti ini 4 inci ya. 4 inci ya. Sekitar 4 inci sekarang. Dan dulu pernah ada apa? Tablet ya. Tablet yang berapa inch tuh? 8 inch ya, 8 inch. Tapi itu tidak efektif ya. Akhirnya Iya. di ukuran sekarang ya. Iya. Balik lagi nih. Anda tadi kan bawa kalau cerita daya tampung data gitu ya. Bawa contoh barang-barang jadul. Dulu nyimpen nggak? Sekarang kan hard disk gini bisa 1 tera ya. Iya, betul. Bukan hard disk gini, USB ya. Iya. Bisa 1 tera. Dulu nggak kebayang ya. Iya. Baik punya nggak contohnya ini? Nah ini kebetulan Nyimpan nih data saya zaman masih nyimpan nih kebetulan. Bisa Saya- dibikin sama teman-teman. Sebetulnya ini mau saya musnahkan sebetulnya. Cuman ini kenang-kenangan lah. Gitu. Buat cerita ke cucu, ke Bapak dulu pernah Iya, punya betul. telekomunikasi. Ya. Nah ini nih. Namanya Itu buat nyimpan data Nyimpan berapa data. banyak segini? ini hanya 6 kilobyte nih. 6.000 ya. 6 kilo. Kilo. Ini 626. 6.250. Jadi percakapan dalam telepon itu disimpan di sini. Ini menyimpan segala macam. Jadi ini buat ngerekam data di mesin digital tadi di sentral telepon. Atau mungkin di perangkat-perangkat lain juga ini dipakai. Misalnya di kepolisian misalnya. Atau di instansi lain juga pakai. Yang perlu bank data. Yang perlu menggunakan record data. Ini namanya magnetic tape. Jadi tape bentuknya tape. Nah, jadi kalau yang dulu itu mungkin orang awam taunya, ini masih ada nih. Kaset nih. Ini kaset. Nah ini juga konsepnya sama dengan ini. Cuman ini skala kecil ya. Ini untuk lagu, untuk suara ini kan dipakainya. Kalau ini untuk data. Terus lagu juga sebetulnya bisa. Sama mirip ya kan, yang film-film juga. Nampung ya. Materi digital bisa ya. Yang perfilman juga pakai yang ini juga kan. Yang ganti roll. Yang lama itu ya, yang lagi rame ganti roll. Jadi banyak sih yang menggunakan ini, banyak. Termasuk kita di telekomunikasi pakai juga. Jadi ini kan tipnya itu readernya itu bisa sebesar lemari kecil lah ini.
Jadi ini tipnya sebesar ini, itu readernya, pembacanya ya bisa sebesar lemari kecil lah, gitu. Lumayan berat dan. Terus ada lagi? Nah setelah ini, karena ini nih, tapi dengan alat ini itu membawa rezeki juga. Misalnya? Itu dari teknisi-teknisi daerah itu bawa data percakapan misalnya ya, itu dari daerah tuh ke pusat kan lumayan tuh, jalan-jalan. Ada perjalanan dinas. Ada perjalanan dinas. Nah itu bisa juga ya yang jahat mah. Ya. Penjualan data. Bahaya dong. Jadi sambil pulang, jadi bisa sambil nengok keluarga kan. Ada juga nih yang dinas di luar kota, keluarga nggak ikut nih. Jadi sebulan sekali itu ngantar data ini ke pusat. Jadi ini pusat. Di sentral itu masing-masing di selevel kacantil gitu. Oh, tiap sentral ada. Ini semua. Jadi mau di kota, pokoknya yang ada sentral teleponnya, dikirim itu pakai ini, ditaruh di pusat per wilayah gitu ya. Iya, itu masing-masing daerah ada, masing-masing daerah ada. Nah, kembali ke yang tadi, operator ya. Dengan perkembangan teknologi yang pesat tuh, operator juga ini ya harus menyesuaikan, kalau enggak pernah ada keluhannya Telkom operator ya, dia hanya bisnis menyediakan jaringan aja, karena yang mengisi jaringan kan perusahaan lain ya. Mau konten TV, mau konten yang medsos segala macam. Ya operator hanya menyediakan sarana aja kan, dapat duitnya dari situ. Itu gimana nih perubahan perilaku operator? Wah, kalau itu sih ya masing-masing operator mungkin punya, karena itu kaitan ke SDM, basis bisnis juga ya. Bisnis, lihat perkembangan, saya kira itu mungkin. Oke. Dengan adanya internet itu dulu kan ada konferensi call video ya, telekonferensi mungkin dulu kan ya. Kalau sekarang mah di WA grup juga bisa. Nah sekarang misalnya ada nggak ya? Ada cerita yang menarik ya. Waktu dulu mau misalnya pejabat mau peresmian kantor, telepon janjian. Itu fitur-fitur itu berkembang ya, berkembang dari tahun ke tahun itu, disesuaikan dengan permintaan itu pelanggan, permintaan pelanggan, dan kita produsen ya, industri telekomunikasi juga mengimbangi gitu. Jadi dari tahun ke tahun, ini lagi dibutuhkan fitur tadi, telekonferensi misalnya kan, atau conference call. Nah itu kita merubah software di sentral telepon itu ya kita sesuaikan. Upgrade istilahnya itu kita upgrade juga. Nah, Pak Id kan kerja di bidang telekomunikasi itu ada 30 tahun lebih itu misalnya. Ya dari tahun 87 lah ya. Juga ada update itu ke luar negeri juga ya, ke Eropa, kemana. Alhamdulillah ya. Ada cerita yang kesan nggak ketika bekerja atau ketika tadi mengikuti pelatihan teknologi baru yang sampai ke luar negeri gitu? Ada nggak? Ya kalau di kita pengalaman untuk dinasnya ya, untuk dinasnya ya standar-standar aja sih. Cuman paling ya di luar-luar itu perjalanannya itu yang berkesannya. Dan alhamdulillah itu banyak orang-orang telekomunikasi ya. Karena kalau dulu itu bisa ribuan orang ya dengan teknologi waktu itu ya.
itu mobilisasi pelaku telekomunikasi itu, yaitu berkesannya ya seperti saya dapat jodohnya kan di luar kota. Malahan yang di luar kota dapat jodohnya di sini gitu kan. Nah itu jadi ya itu cilok. Cinta lokasi. Cinta juga. lokasi. Kalau waktu keluar negeri gimana tuh? Ya alhamdulillah ya, dengan seiringnya tadi teknologi ya, dan kita pun dapat kesempatan untuk upgrade knowledge ya, ya ilmu pengetahuan, dan itu ya harus kita jalani, termasuk tadi kita harus training ke pusatnya langsung. Misalnya saya dapat yang pertama itu namanya training technical assistant katanya kan, di bidang telekomunikasi. Nah itu di Jerman ya, di München itu, tepatnya kalau di istilah Inggris itu Munich ya, Munich. Tapi kalau orang Jerman bilang München, makanya ada Bayern München. Tapi di Bayern München itu ya kalau kerjaan sih sama aja ya. Malah yang serunya itu ketika supporter Bayern München nih, wah, ketemu supporter Bayern München di kereta api. Ya kalau di sana mah kereta bawah tanah ya. Ya sudah, samalah mirip-mirip di kita tuh kalau ada bobotoh atau Jackmania atau supporter lah ya, supporter bola, itu kita minggir. Kita minggir di sana pun sama. Itu malah lebih, kalau menurut saya ya, atau karena beda kultur ya, beda kultur, kita takut banget gitu ngelihat, ditambah kan orangnya gede-gede gitu kan. Teriak-teriak. Kayak kita lihat bobotoh. Kalau kita sama bobotoh kan sama-sama bobotoh, iya kan. Itu beda. Kalau itu beda. Oh ini gitu kan, tinggi-tinggi itu kan. Terus pakaiannya juga, yalah orang-orang Barat lah. Kita minggir juga. Oh, kan Pak It berinteraksi juga ya sama tenaga asing ya? Ya. Ketika ahli teknologi mereka kan. Ya. Apa yang membuat bedanya ya? Ya. Tenaga asing dengan tenaga. Nah, bedanya waktu itu ya, kalau teknisi atau orang-orang mereka, orang-orang bule lah ya, atau namanya ekspatriat ya. Nah itu, mereka itu biasanya baca dulu manual book, baru buka mesin. Ya. Nah kalau orang kita buka mesin dulu. Kalau kesulitan baru buka. Itu. Baru buka buku. Teman saya begitu. Karena udah biasa ya. Kemana-mana cuman tang obeng. Kadang-kadang obeng dipakai mukul. Serbaguna ya. Serbaguna. Makanya orang-orang ekspat itu ya, itu bingung lihat kita. Loh, kok mukul pakai tang katanya. Sementara mereka ya prosedural ya kan, seperti itu. Nah itulah jadi kesan-kesan perbedaan dengan mereka itu. Awalnya mereka juga ya gimana ya, melihat orang kita itu kok aneh gitu ya kan. Tapi lama-lama kadang ada juga yang ikut sih, ikutin gaya kita juga. Saling pengaruh. Saling pengaruh jadi. Wah, mereka di sini lebih bebasnya, nggak banyak aturan, nggak banyak SOP. Iya. Ada SOP cuma dilanggar. Nah, Pak It, dengan berkembangnya teknologi ya sampai segini 5G ya. Gitu. Iya. Ada perubahan perilaku budaya ya. Generasi muda sekarang. Ya. Kira-kira apa nih saran Pak It untuk generasi udah sekarang? Ya mungkin ke depan teknologi lebih cepat lagi ya Pak. Ya, pasti itu pasti. Karena yang kita alami juga seperti itu, saling berganti ya. Yang dulu digantikan dan termasuk saya pun udah digantikan. Jadi tips buat
generasi yang saat ini atau mendatang. ya atau yang mendatang itu ya kita bijak-bijaklah menggunakan alat telekomunikasi, karena dengan telekomunikasi yang saat ini kita punya itu tidak lepas dari perjuangan para pejuang ya, pejuang-pejuang telekomunikasi. Waktu itu kan kita mau jangankan nyambung atau berkomunikasi dengan luar negeri, di dalam negeri aja itu perjuangan ya kan. Misalnya dari kita nih Bandung, itu mau nyambungkan dengan Indonesia Timur, wah perjuangan itu, perjuangan. Harus datang ke lokasi. Ya seperti itu. Belum kayak perjuangan perjalanan ya, melalui laut, sungai. Nah itu kan lewat hutan yang orang-orang transmisi itu luar biasa itu. Itu di puncak gunung kan, bawa baterai, bawa antena, wah tuh bertaruh nyawa ya. Bertaruh nyawa, udah meninggalkan keluarga jadi, lagi. Tapi keuntungannya bisa cilok tadi ya, tanpa bonus tugas luar. Jadi ada bonusnya juga, ada sukanya juga. Ya pastilah ada suka, ada duka gitu ya. Gitu. Iya. Jadi ya itulah pesannya. Jadi berbijaklah untuk menggunakan telekomunikasi, alat-alat telekomunikasi. Kalau bisa untuk membangun diri ya, untuk membangun pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu ya. Dan yang hal-hal positif lah, seperti itu. Ya, apalagi sekarang ya. Iya. Udah AI. Waduh. Anak-anak udah nggak masalah ngerjain PR. Betul. Jadi untuk penguasaan teori mungkin anak-anak sekarang sangat canggih, tapi kalau praktek, gitu. teori berenang mau apa aja dia tanya AI. Ya. Tapi kalau nggak kecebur nggak bisa berenang. Betul. Ya. Menjahit mungkin teorinya banyak, tapi kalau nggak berlatih ngesaum aja nggak bisa. Ya. Gitu. Seperti itu. Jadi harus bijak dalam menggunakan teknologi. Alat teknologi telekomunikasi. Sebenarnya poin yang utama adalah kita menyadari perkembangan teknologi itu begitu pesatnya, tapi kita juga harus antisipasi jangan sampai teknologi menguasai kita. Harusnya kita bisa mengendalikan teknologi. Betul sehingga sekali. Permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan lancar ya. Lancar, ya. Anak sudah tidak kesulitan belajar lagi, Ya. orang sudah tidak kesulitan lagi berkomunikasi. Tapi kaitannya dengan teknologi sekarang itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah itu yang itu yang harus perlu dijawab ya. Betul. Itu praktiknya gitu. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Pak It. Sama-sama. Bicara-bicara nostalgia sejarahnya telekomunikasi. Memang setiap era itu akan terasa perubahan perilakunya ya. Ya, betul. Orang yang di zaman pager kayak apa, Ya. di zaman BlackBerry kayak apa, sekarang udah 5G perilakunya beda ya. Gitu. Mudah-mudahan generasi kita akan lebih bijak tadi ya. Ya, amin, amin. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak It. Sampai di sini teman-teman. Dan beri pamit. Selamat malam.